Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anggreni Idar dari kelas D Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 22060550266. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua topik pembahasan dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, di mana topik pertama membahas tentang kelompok sosial dan topik kedua membahas tentang interaksi sosial. Sebelum saya berlanjut untuk membahas topik tersebut, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Adapun topik pertama yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, di mana hubungan ini menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi, kesadaran untuk saling tolong-menolong, dan kesadaran saling membutuhkan satu sama lain. Kelompok sosial juga dapat dikatakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Di sini kita dapat mengingat 3 poin. Yang pertama, saling kenal. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir, berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Pada dasarnya, pembentukan kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan, ataupun motivasi dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya, di mana ada aksi dan ada reaksi. Pelakunya lebih dari satu, yakni individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Fitrah manusia sebagai makhluk hidup sosial mendorong manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dikarenakan sifat dasar tersebut, sehingga kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami. Terjadinya hal ini dikarenakan faktor pendorong, yaitu 1. Dorongan untuk bertahan hidup. Seperti yang kita tahu, salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi antar sesamanya. Yang kedua, dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Kebutuhan lain manusia yang tidak mungkin dapat dicapai oleh dirinya sendiri adalah memiliki garis keturunan. Untuk mempunyai keturunan, seseorang harus menikahi lawan jenisnya. Dari pernikahan itulah terbentuk kelompok sosial kecil berupa keluarga. Selain faktor pendorong, ada juga beberapa syarat agar dilakukan kelompok sosial, di antaranya 1. Adanya interaksi antar anggota. Sebuah kelompok yang tidak memiliki interaksi tidak dapat dikatakan sebagai kelompok, melainkan hanya kumpulan individu. Yang kedua, interdependen, di mana anggota pada kelompok sosial saling mempengaruhi perilaku maupun sikap. Yang ketiga, kesadaran. Setiap anggota setidaknya memiliki kesadaran akan keterlibatannya di dalam sebuah kelompok. Yang keempat, adanya kesamaan. Adanya kesamaan ini baik itu nasib, penderitaan, daerah, profesi, ras, suku, ataupun yang lainnya dapat mempererat ikatan antar anggota. Interaksi yang terjadi di dalam kelompok sosial membentuk kebebasan dan kekhasan di dalamnya. Hal ini terjadi dalam semua hal, termasuk nilai-nilai dan norma yang dijunjung oleh kelompok sosial tersebut. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok sosial diharuskan untuk sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalamnya. Kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma kelompok akan ditolak karena tidak mencerminkan kepribadian kelompok dan bisa
bisa saja melenceng dari tujuan dibentuknya kelompok tersebut. Selanjutnya, ada pun macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial berdasarkan proses terbentuknya, yang terdiri dari kelompok semu, kelompok nyata, kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok khusus, dan kelompok asosiasi. Yang kedua, kelompok sosial berdasarkan ikatan antar anggotanya, yang terdiri dari kelompok sosial etnis, kelompok sosial bangsa, kelompok sosial paguyuban, kelompok sosial masyarakat, kelompok sosial patembayan, kelompok sosial komunitas, dan yang terakhir kelompok sosial organisasi sosial. Dampak kelompok sosial yang berbeda dapat menimbulkan konflik sosial yang didasarkan pada perbedaan ideologi. Para anggota dari suatu kelompok sosial akan mematuhi segala perintah di dalam kelompoknya, tetapi berusaha menyaingi bahkan mengalahkan kelompok lain yang berbeda paham pemikiran. Hal ini kemudian dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial antar kelompok dengan cara saling mengancam secara wajar dan tidak memperdulikan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pada topik pembahasan kedua, saya akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial ini didasari oleh berbagai faktor, di antaranya 1. Imitasi atau peniruan. Yang kedua, sugesti atau pandangan individu yang diterima oleh orang lain. Yang ketiga, identifikasi, kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Dan yang keempat, ada simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Kita harus mengingat bahwa interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu 1. Kontak sosial. Kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun kontak tanpa bertemu langsung. Contohnya, kontak sosial melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif lebih mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi memiliki unsur. Yang pertama, ada komunikator. Komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Yang kedua, ada komunikan. Komunikan adalah seorang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan tersebut dapat berupa informasi, dapat berupa pertanyaan, ataupun curahan hati seorang komunikator. Yang ketiga, ada pesan. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat adalah media. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa tulisan, gambar, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah efek. Efek adalah perubahan yang dirasakan oleh komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Kita sebagai manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas dari yang namanya berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal penting, namun pembicaraan ringan menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Contohnya, jika kita sedang menghadapi masalah, maka kita akan berinteraksi dengan bercerita, baik itu pada keluarga, teman, sahabat, atau siapapun untuk mencurahkan isi hati dan perasaan kita. Adapun ciri-ciri dari interaksi sosial menurut sosiologi Charles P. Loomis, yaitu 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Contohnya, interaksi antara seorang guru dengan siswa-siswanya. Yang kedua, adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Contohnya, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga,
adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Maksudnya, di dalam interaksi antar satu orang dengan orang yang lainnya memiliki tujuan. Contohnya, seorang guru dengan seorang siswanya saling berinteraksi dengan tujuan guru tersebut ingin memberikan ilmu kepada siswanya. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang dimana akan memberikan informasi, entah itu promosi ataupun seminar. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok ini dapat dikatakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, melainkan kepentingan kelompok itu sendiri. Dimanapun dan kapanpun, kehidupan sosial selalu diwarnai oleh 2 kecenderungan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, manusia berinteraksi untuk saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan bergotong royong. Di sisi lain, manusia berinteraksi dalam bentuk pertikaian, peperangan, tidak adanya rasa saling memiliki, dan lain-lain. Sekarang, saya akan menjelaskan bentuk dari interaksi sosial, yakni 1. Interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan, akan bekerja sama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Interaksi sosial asosiatif terbagi menjadi 5, yaitu kerjasama, akomodasi, toleransi, akulturasi, dan asimilasi. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya, disosiatif akan mengarah ke hal negatif seperti persaingan, kontroversi, ataupun pertentangan. Menyatukan individu dengan karakter yang berbeda tidak mudah dilakukan, namun pada baiknya untuk saling berinteraksi secara baik, sopan, dan jelas atau to the point apa tujuannya. Karena komunikasi yang baik akan memberikan ketenangan dan kesepakatan yang mungkin dapat menjadi suatu hal yang berjangka panjang. Proses penyesuaian diri oleh individu dengan penyerapan nilai sosial dan norma sosial yang tidak sesuai akan membentuk kepribadian yang menyimpang. Teman-teman, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimanapun kita berada, tujuannya untuk mencari ilmu, baik ketahanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci saling membantu dan saling menghargai. Teman-teman, itulah pembahasan topik 1 tentang kelompok sosial dan topik kedua tentang interaksi sosial yang telah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkannya dan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri. Jika ada salah kata, itu datangnya dari diri saya sendiri karena saya juga masih belajar. Sekian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.